Jangan lupa subscribe-nya dan loncengnya dinyalain. Like-nya. Kondisi kesehatan harus betul-betul kondisi Fit. Jangan sampai ada kondisi tertentu yang memang dokter tidak menyarankan untuk perjalanan mudik. Bagaimanapun sekali lagi perangkat yang harus tetap diikhtiarkan adalah selain tadi vaksin lengkap sampai booster, tentu protokol kesehatan sekali lagi juga harus tetap diperhatikan. Tetap protokol kesehatan. Protokol kesehatan sekurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Berjumpa lagi bersama saya sahabat Egi di channel Aksi Media di segmen Ngaji sambil ngabuburit. Alhamdulillah ketemu lagi bareng Ketua Lembaga Kesehatan NU Kota Bekasi, Kang Ustadz Wildan. Siap. Siap. Udah mau lebaran aja. Kemarin kita ketemu awal puasa ya. Iya. Ini udah mau lebaran. Udah mau lebaran lagi nggak berasa. Mudik, Ketua. Insya Allah mudik. Insya Allah mudik. Mudik mana? Insya Allah kita punya kampung halaman ke Garut. Oh, ke Garut. Oh ya, istri orang Garut ya? Istri orang Garut kebetulan. Oke, siap. Mengenai mau mudik ini nih Ketua, makanya kita di Aksi Media sempat mikir apa ya yang bisa diangkat lagi terkait ngaji kesehatannya gitu kan. Kayaknya kan mudik ini kan mungkin mudik pertama setelah sekian lama pandemi ya, 2 tahun ya? Tuh, kurang lebih 2 tahun. Kurang lebih 2 tahun pandemi. Nah, ini status sekarang masih pandemi apa udah endemi nih? Status masih pandemi. Masih pandemi. Tapi pemerintah udah membolehkan kita untuk mudik. Ya. Nah, mungkin ada tips-tips mudik sehat, mudik aman gitu kan dari Lembaga Kesehatan NU Kota Bekasi khususnya. Seperti itu, Ketua. Baik, sahabat-sahabat Aksi Media, salam sehat semuanya. Mudah-mudahan di Ramadan 1443 Hijriah ini kita senantiasa sehat walafiat, sukses selalu dalam menjalankan ibadah Ramadan kita. Baik, Kang Egi, Siap. betul kita tahun ini pemerintah ya secara aturan sudah mencabut larangan sholat tarawih berjamaah dan juga larangan mudik. Gitu. Berbeda dengan 2 tahun sebelumnya yang pemerintah ya, demi menjaga kesehatan, keselamatan masyarakat itu melarang untuk melaksanakan kegiatan ibadah tarawih berjamaah dan juga mudik. Alhamdulillah tahun ini kita bersyukur kondisi pandemi terus membaik, angka peningkatan kasus juga landai, sehingga pemerintah pun memberikan kelonggaran untuk masyarakat yang ingin mudik, yang sudah tentu sangat rindu ke kampung halaman. Sudah 2 tahun nih kita bersabar untuk tidak mudik lebih dahulu. Insya Allah tahun ini kita akan mudik. Nah, tentu yang menjadi catatan yang berbeda dengan mudik-mudik sebelumnya, di tengah kondisi pandemi ini pemerintah memberikan persyaratan. Yang pertama, pemerintah memberikan persyaratan ketika warga masyarakat ingin mudik, lengkapi dulu cakupan vaksinasi. Nah, yang pertama tentu vaksinasi primernya, vaksin 1, 2, dan ditambah dengan booster. Untuk vaksin ketiga hari ini juga masyarakat saya lihat antusiasnya cukup tinggi untuk vaksinasi booster ini. Tentu ini adalah tidak lain tujuan pemerintah untuk menjaga agar ya dalam nanti mudik Lebaran Idul Fitri tahun ini betul-betul aman dan sehat. Siap. Terus tadi apa sih tips ya? Nah, tipsnya. Tips yang harus diperhatikan oleh masyarakat terkait momen mudik Lebaran 2022 ini, terlebih dalam kondisi masih suasana pandemi. Bagaimanapun kondisi pandemi, walaupun tentu tadi yang kita syukuri kasus semakin landai, mudah-mudahan tidak lama lagi kondisi pandemi ini menjadi endemi lah, menjadi kondisi normal seperti yang kita harapkan. Nah, yang secara garis besar ada 2 hal yang harus kita persiapkan, yang harus diperhatikan terkait persiapan mudik. Yang pertama kesehatan fisik.
Kesehatan fisik pemudik maupun pengendaranya. Nah, kalau mudiknya dengan jalur darat tentu penumpang maupun drivernya harus betul-betul memperhatikan kondisi kesehatannya. Terlebih yang memang sebelumnya ada riwayat kesehatan atau riwayat penyakit sebelumnya. Komorbid gitu. ya? Ada komorbid gitu kan. Atau dari penyakit yang ringan sampai yang berat itu harus diperhatikan. Terlebih yang berat tentu seperti penyakit jantung, diabetes gitu kan. Terus darah tinggi itu tentu harus betul-betul aman lah. Terus juga yang punya riwayat masalah kesehatan lain seperti lambung itu juga harus diperhatikan agar betul-betul dipastikan kondisinya betul-betul fisik. Terus kondisi fisiknya betul-betul sehat. Yang selanjutnya juga tidak kalah penting juga memperhatikan kondisi kesehatan kendaraannya nih. Oh iya. Tentu kan masyarakat kita itu sebagian besar memilih alternatif kendaraannya adalah kendaraan jalur darat, baik pribadi maupun umum. Dan kebanyakan itu kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Nah, juga harus memperhatikan kesehatan kendaraannya nih. Itu harus betul-betul ya dipastikan kendaraannya aman gitu, kondisi kendaraannya itu betul-betul aman. Selanjutnya juga yang harus diperhatikan selain tadi kondisi kesehatan fisik orangnya yang mau mudik, armadanya, nah, yang selanjutnya juga harus diperhatikan adalah kondisi emosional pemudiknya, nah, konsentrasi pemudiknya itu karena ini kan mudik rata-rata perjalanan yang berjam-jam lah katakan, ya kan, yang baik yang ke Jawa maupun di luar Jawa. Nah, ini harus diperhatikan. Belum lagi tentu suasana yang mudik ini biasanya kan pengen cepet-cepet nyampe, gitu kan, ke tujuan. Nah, tentu rasa ingin buru-buru nyampe ini harus diimbangi dengan emosional yang stabil. Jangan sampai kita ingin buru-buru nyampe ke kampung halaman, tidak memperhatikan rambu-rambu lalu lintas, tidak memperhatikan kondisi kesehatan sebagai pengemudi terutama, itu menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan, ya kan. Tentu hal yang diinginkan ini seperti ya kecelakaan lalu lintas yang tentu merugikan baik pemudiknya itu sendiri, membahayakan pemudiknya itu sendiri maupun juga orang lain. Karena yang mudik kan gak cuma kita, iya, gitu betul. loh, ya kan. Di jalur tersebut gak cuma kita. Kalau kita ya dalam berkendara tidak memperhatikan rambu-rambu lintas, ugal-ugalan dan sebagainya, tentu kan ini membahayakan diri dan orang lain. Sehingga ya kondisi fisik, kesehatan badan maupun kendaraan harus diperhatikan, emosional dari pengemudi terutama juga harus diperhatikan. Jangan sampai niat ingin lebih dulu ke kampung halaman, ya kan, cepat sampai malah sesuatu yang tidak diharapkan nih, ya kan, yang terjadi. Nah, itu yang harus diperhatikan. Tuh. Mungkin selain tadi vaksin harus lengkap, terus kondisi kesehatan pemudik dan kondisi armada mudik. Nah, mungkin kan misalkan untuk yang pemudik yang melalui kendaraan umum nih, contoh di lewat entah kapal laut yang nyebrang gitu ya, ataupun ya bis, kereta gitu kan. Nah, itu kan pasti kan jumlah pemudik pasti bakal drastis meningkat mungkin ya. Pasti. Nah, mungkin drastis meningkat. Nah, itu kan khawatir mungkin apakah akan menjadi klaster baru untuk COVID-19 ini, itu kan. Nah, kira-kira bagaimana gitu untuk menanggapi hal itu gitu. Baik. Tentu pemerintah Satgas Covid juga sudah punya formulasi untuk itu. Sehingga bagaimanapun sekali lagi perangkat yang harus tetap diikhtiarkan adalah selain tadi vaksin lengkap sampai booster, tentu protokol kesehatan sekali lagi juga harus tetap diperhatikan. Tetap protokol kesehatan. Protokol kesehatan sekurang-kurangnya masker dalam kita berkendara umum, terlebih-lebih yang kita satu sama lain nggak tahu nih kondisi masing-masing gitu kan, itu harus dijaga, diantisipasi dengan kita tetap menaati protokol kesehatan sekurang-kurangnya dengan bermasker gitu. Sehingga pemudik 2022 dalam kondisi pandemi ini, mudik perdana dalam kondisi pandemi ini betul-betul sesuai diharapkan. Amin. Mudiknya aman, lancar, juga kita
ke kampung halaman betul-betul ya Nggak bawa penyakit ya. nggak bawa penyakit, betul-betul kita saling berbagi kebahagiaan di kampung Betul. halaman. Jangan sampai terjadi tadi ada klaster mudik 2022. Kita nggak harapkan lah Siap. hal yang seperti itu. Oleh karenanya ya tentu himbauan pemerintah itu kita harus yakini betul-betul itu tujuannya untuk asas kemanfaatan masyarakat itu sendiri, sehingga mari kita patuhi, penuhi cakupan vaksinasi kita baik yang primer maupun boosternya, terus juga kondisi kesehatan harus betul-betul kondisi Fit. Jangan sampai ada kondisi tertentu yang memang dokter tidak menyarankan untuk perjalanan mudik, kita paksakan. Nah itu saya kira kekhawatiran itu untuk memperburuk kondisi kesehatannya harus juga menjadi pertimbangan tuh lanjut atau tunda dulu untuk mudik. Nah, jadi itu sih tentu yang harus sangat diperhatikan. Ya soalnya kemarin saya pas ke Jakarta aja naik komuter lain, udah lama nih kan naik komuter Wah, lain. Nah itu di kereta itu ada jangan berbicara katanya betul. mungkin kan karena ya dari efek berbicara mungkin bisa menimbulkan droplet Droplet, atau apa, mungkin itu salah satunya ya. Salah satunya betul. Jadi kalau bisa mah pas naik kendaraan umum jangan terlalu banyak ngomong dulu dah gitu ya. Iya. Jangan terlalu banyak ngomong dulu, nanti ngobrolnya mungkin di kampung halaman sama sanak saudara ya. Iya, betul. Biar mudik 2022 ini aman, sehat, balik lagi ke ibu kota gitu, ke Jabodetabek lah. Rata-rata ini kan pemudik dari Jabodetabek gitu ya. Bisa nyari duit lagi gitu pas lebaran. Betul. Ya terlebih juga pemudik atau pengendara terutama nih para driver yang memang nanti mudik jalur darat, karena memang semakin mayoritas masyarakat kita kan tentu jalur darat nih rata-rata kan. Iya. Mobilitasnya itu betul-betul diperhatikan kondisi kesehatannya. Kalau pengendara mobil roda 4 itu Kementerian Kesehatan merekomendasikan setiap 4 jam sekali itu untuk istirahat terlebih dahulu. Peregangan, kalau memang ngantuk jangan dipaksakan untuk berkendara gitu. Tadi sekali lagi yang mudik gak cuma kita, kalau kita kenapa-napa ya kan, itu bukan cuma kita yang kecelakaan, itu tentu akan kena juga oleh orang lain. Betul. Nah, sehingga harus diperhatikan. Tambahan buat petugasnya juga. Nah itu PR juga. Sehingga kita sukseskan mudik 2002 ini aman dan sehat dan lancar. Juga untuk pengendara kendaraan roda 2, Kemenkes juga memberikan tips untuk beristirahat setiap 2 jam sekali. 2 jam sekali. Nah, 2 jam sekali yang bawa pakai motor mudiknya itu istirahat dimanapun, gitu kan. Jangan paksakan berkendara saat capek atau sedang mengantuk, karena itu sangat-sangat beresiko untuk terjadinya kecelakaan dalam lalu lintas. Siap. Kayaknya udah cukup jelas ya pembahasannya. Mudah-mudahan harapan pemerintah, harapan kita bersama ya sukses lah mudik awal setelah pandemi ini. Amin. Setelah pandemi nggak ada sesuatu yang tidak diinginkan. Betul. Mungkin itu aja ya Kang Ustadz Wildan. Aduh, Siap. terima kasih banyak ini. Sama-sama. Udah lagi-lagi dijamu di sini gitu kan, di kediaman beliau. ala kadar kita yang ngopi lah yang penting ya. Ngopi nanti habis buka puasa. Oke sahabat-sahabat, mungkin untuk segmen ngarit sore ini cukupkan sampai sekian. Jangan lupa di subscribe, like, comment, share sebanyak-banyaknya biar jadi manfaat nih buat masyarakat khususnya masyarakat Kota Bekasi yang ingin mudik. Amin ya. Oke, sekian sahabat-sahabat dari saya sahabat Egi, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe-nya dan loncengnya dinyalain. Like-nya.